Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebentar ya. Saya mau live juga di akun yang lainnya, yaitu Snack Video. Mungkin sambil bergabung semuanya ya. Saya beri kesempatan untuk bergabung semuanya. Jadi ya, silahkan. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Yang mau cerita mengenai permasalahan rumah tangganya, silahkan saja. Mungkin bisa komen di live streaming saya saat ini. Nanti akan saya bacakan ya, bunda-bundaku. Jadi jangan takut, jangan malu-malu ya, karena di sini istilahnya kita saling berbagi. Insya Allah juga permasalahan yang mungkin Anda alami saat ini mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk bunda-bunda yang lainnya, sehingga jangan sampai terjadi istilahnya dalam rumah. Kalau misalnya sama pun ya, bisa menjadi pembelajaran, mungkin bisa sekedar sharing ya, karena kita nggak tahu permasalahan rumah tangga yang Anda alami saat ini istilahnya. Jangan sampai Anda merasa sendiri untuk menghadapinya, karena kadang-kadang dari sisi Anda ya, tidak ada orang lain yang bisa Anda ajak komunikasi, Anda pendem terus-menerus, yang jadinya nanti ya masalahnya ada pada batin Anda, sehingga traumanya nanti cukup dalam, Anda insecure dengan apapun yang Anda miliki, trust issue dengan orang-orang sekitar. Jadi di sini adalah wadah untuk Anda semua yang mungkin memiliki permasalahan rumah tangga, atau mungkin juga kalau misalnya Anda memiliki permasalahan selain rumah tangga, misalnya jodoh atau rezeki ya, mungkin bisa ngobrol di sini juga ya, ceritakan permasalahan Anda, mau minta solusi saat ini, nanti saya bantu ya sebisa saya mungkin, insya Allah ya. Dan semoga juga bisa menjadi pembelajaran juga untuk Anda dan bermanfaat juga apa yang saya katakan ini ya. Silahkan saja saya berikan waktu mungkin yang menonton saat ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Banyak sekali yang sudah bergabung, terima kasih ya, apresiasinya banyak sekali. Rata-rata yang menonton wanita-wanita nih ya. Silakan bunda-bundaku ya, jangan malu-malu, kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan saja bunda, nggak apa-apa kok kalau di sini tanya-tanya. Apa mungkin di sini mau ngomong, bun ternyata rumah tanggaku seperti ini dan lain sebagainya, bunda saya harus bagaimana ya, karena pada dasarnya ada banyak yang DM saya ya mengenai menceritakan permasalahan rumah tangganya, tapi memang ya terkadang saya juga tidak bisa untuk membalasnya satu persatu ya. Mungkin dengan cara saya sering live seperti ini, saya berinteraksi dengan Anda pun, Anda juga istilahnya bisa langsung berinteraksi dengan saya secara langsung ya. Mungkin bagi bunda yang sudah pernah chat saya tapi masih istilahnya terhalang karena dananya belum ada, masih belum kekumpul ya, setidaknya bisa berinteraksi di sini, bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Boleh, silakan. Ada Bunda Siska nih. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam Bunda Siska, salam kenal juga, silahkan. Bunda Mila, benar nggak sih bun, suami yang pernah kena pelet bisa kena pelet pelakor lagi? Oke, gini bunda,
Jadi pelet pelakor itu kan sifatnya kan tidak kasat mata ya Bunda ya. Seperti juga dengan aura itu kan sifatnya tidak kasat mata. Nah, karena pelet pelakor ini istilahnya hal yang negatif ya, itu akan dengan mudah menempel kepada seseorang ya yang istilahnya aura positifnya nggak stabil ya. Walaupun di sini sempat Bunda netralkan, istilahnya pernah diruqyah ya, dan kemudian banyak sekali cerita dari klien saya pernah diruqyah, pernah melakukan pengobatan sini sana, bisa Bunda, bisa berhasil, tapi kemudian kembali lagi, iya, karena tidak setiap saat aura positif Anda itu stabil ya, dan di saat dimana aura Anda tidak stabil, mood Anda tidak stabil ya, pada saat down-downnya di sini bisa juga ya di situ celahnya, sehingga pelet pelakor atau aura negatif dari seseorang, dari lingkungan yang lain ya, dari pergaulan Anda, kemudian adanya sihir pemisah ya, bisa langsung melekat pada saat itu. Maka dari itu di sini kenapa aura itu harus dipastikan stabil setiap saat ya. Aura positif itu harus dibiasakan setiap hari melakukan sesuatu hal, istilahnya hal-hal yang positif. Kenapa? Agar tubuh ini terbiasa dengan hal-hal yang positif, sehingga ketika tubuh sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif ya, kemudian tidak ada celah lagi untuk semisal Anda insecure ya, Anda cemas, Anda macam-macam, tidak terbiasa. Dan biasanya ya sihir pemisah, pelet pelakor ya, itu pertamanya itu masuk ya dari jalur batin dan pikiran. Kalau selama ini Anda masih merasakan ya was-was, rasa cemas, bahkan insecure sama pasangan ya, bisa jadi ya lewatnya itu bukan di diri pasangan terlebih dahulu, tapi di diri Anda. Karena tidak semua pelet pelakor ya itu memang ditujukannya ke pasangan Anda, tapi melaluinya dari Anda terlebih dahulu. Anda dibuat rasa was-was, rasa insecure, rasa cemas. Kemudian ketika batin Anda, mood Anda tidak stabil ya, sehingga di sini komunikasi Anda dengan pasangan itu sudah mulai rusak ya. Dan itulah sistem kerja dari pelet tersebut. Sehingga di sini suami dibuat tidak nyaman. Karena siapa? Karena diri Anda yang insecure sama pasangan, yang selalu cari gara-gara sama pasangan. Tapi saya nggak bermaksud begitu Bunda. Ya memang kadang kita tidak bermaksud seperti itu ya, namun karena memang sistem kerjanya si pelet ya, si sihir pemisah ini, bahkan adanya kiriman-kiriman negatif ya, memang mulainya terkadang dari orang yang mana aura positifnya itu tidak stabil terlebih dahulu. Dibuatlah itu rasa cemas dalam batinnya, dalam pikirannya, sehingga akan dengan mudah itu merusak hubungan Anda dengan suami. Jadi apakah suami yang kena pelet bisa kena pelet pelakor lagi? Bisa. Karena apa? Dari imannya suami yang tidak stabil ini ya, dan kemudian dari bonding Anda dengan suami yang mulai melemah, komunikasi yang tidak terbuka, itu akan sangat mudah terkena lagi pelet pelakor ya. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah seperti itu Bunda? Pastikan terlebih dahulu ya. Saya bilang di sini adalah seseorang atau dalam rumah tangga yang sudah terkena perselingkuhan, pastikan terlebih dahulu. Pastikan apa? Pastikan komitmennya satu sama lain saling terbuka satu sama lain. Karena kalau misalnya sudah tidak terbuka ya, komunikasinya sudah tertutup ya, maka akan dengan mudah adanya mungkin ya daya tarik yang kuat dari wanita-wanita lain, membuat suami itu gampang kecantol ya, gampang di sini
ke lain hati lagi ya, walaupun di sini istilahnya sudah komit ya, sudah janji nggak pengen selingkuh, tapi dalam diri bunda dan suami ini yang perlu bondingnya itu dikuatkan lagi. Seperti itu pun karena bukan permasalahan dari pelet pelakor dan lain halnya ya bunda ya, tapi dari sisi bunda sama suaminya terlebih dahulu, daya tariknya dikuatkan satu sama lain ya. Dengan apa? Dengan pendekatan-pendekatan tadi ya, komunikasi, terus keterbukaan ya, saling komit satu sama lain pun nanti di sini akan berproses kok ya bunda ya. Jadi yang istilahnya kalau misalnya sudah sama-sama komit satu sama lain, insya Allah nanti bonding itu akan terjalin, akan tererat ya, berproses seiring dengan bunda sama suami bagaimana ngelakuin perjanjiannya atau komitnya sama satu sama lain gitu. Ya mungkin yang sudah bergabung silahkan ya. Jadi seperti itu Bunda Mila ya. Jadi memang kadang-kadang ya itu membuat kita rasa was-was lah, nanti gimana Bunda kalau seperti itu, saya sudah kesana kesini, nanti istilahnya pelet pelakornya kembali lagi begitu lagi ya. Jangan pernah takut Bunda ya, segala sesuatu hal yang ada di dunia ini pastinya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita punya ya yang namanya penawarnya ya. Yang terpenting jangan pernah takut ya dengan si yang namanya sihir pemisah, pelet pelakor, asalkan di sini apa? Bunda punya kemantapan hati bahwa ada Allah. Ya, ada Allah yang senantiasa membantu Anda, memberikan penawar dalam semua ujian-ujian yang Anda hadapi saat ini. Jadi kalau misalnya istilahnya di sini Anda sudah punya kemantapan hati bahwa Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan lainnya, sekuat apapun pelet pelakor tersebut, insya Allah ya nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan Anda untuk istilahnya bersama dengan pasangan, merajut kembali hubungan rumah tangga yang lebih harmonis ya. Tapi kalau misalnya ada bunda yang ada di sini mungkin sedang menonton, Bun saya sudah kandas dengan suami saya karena istilahnya orang ketiga atau karena pelet pelakor ya. Ya mungkin memang berat untuk bunda ya untuk berpisah dengan pasangan, tapi saya yakin bunda ya keputusan berpisah dan atau bertahan di sini istilahnya akan ada pembelajaran yang baik untuk Anda ke depannya ya, karena istilahnya dari pernikahan itu adalah fase-fase dalam hidup yang pastinya kita lalui, pasti ada pembelajaran yang bisa kita petik dari itu semua. Jadi di sini ya, walaupun saat ini Anda berpisah ya, saya harapkan di sini dari perpisahan tersebut Anda tidak meninggalkan residu-residu atau sampah-sampah batin akibat kandasnya pernikahan di masa lalu. Nah, caranya gimana Bunda untuk menghilangkan residu-residu tersebut? Kalau semisal saya itu istilahnya sudah kandas dengan suami saya. Oke, kalau seperti itu bisa bimbingan buka aura dengan saya, kita berproses bersama istilahnya untuk menghilangkan masalah-masalah lalu atau penyakit-penyakit hati di masa lalu, ingatan-ingatan yang pahit di masa lalu itu tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba memproses ulang ya untuk menerima masalah-masalah yang terjadi di masa lalu kita sehingga kita bisa berdamai. Nah, itu bisa dilakukan dengan bimbingan buka aura ya. Jadi istilahnya dari tubuh kita biasakan terlebih dahulu ya dengan hal-hal yang positif. Sehingga ketika ada sesuatu masa lalu yang istilahnya
kita flashback ke masa lalu dan mungkin ada sesuatu yang tertrigger ya, semisal kita melihat, istilahnya melihat bantal ya. Dulu kalau misalnya ada bantal itu istilah amit-amit ya, Anda dapat KDRT dari suami, Anda dipukul bantal dan lain sebagainya, Anda cekcok gitu, sehingga ketika Anda lihat bantal tuh rasanya sakit sekali ya. Mungkin dengan buka aura ya, seperti permasalahan dari Bunda N ya, dari permasalahan klien saya seperti itu, ketika melihat bantal ya, dia rasa sakit sekali ya. Dia ingat suaminya, mantan suaminya dulu yang selalu KDRT sama dia ya. Jadi istilahnya ketika dia nggak bisa tidur pakai bantal itu nggak bisa. Nah, kemudian saya bimbing ya, perlahan-lahan buka aura positif, sehingga di sini apa? Jadi ketika lihat bantal ya sudah netral saja, karena sudah dibiasakan tubuhnya menerima asupan-asupan positif ya, memprogram kembali pikiran-pikirannya, sehingga apa? Sehingga yang ada dalam pikirannya masa lalu walaupun sudah teringat tapi rasanya berbeda, lebih sudah biasa lah, netral lah ya, nggak ketakutan kayak dahulu, nggak cemas kayak dahulu, nggak seperti itu. Dan itu berapa hari ya Bunda ya bisa merasakan seperti itu. Semua tubuh mengalami proses masing-masing ya. Kita punya perjalanan spiritual, tiap orang itu juga berbeda-beda. Ada yang Masya Allah diberikan waktu singkat ya, seminggu merasakan, ada yang sampai 2 bulan 3 bulan merasakan, ada yang bertahun-tahun merasakan. Tapi bukan masalah cepat atau lambatnya di sini, tapi prosesnya. Jadi ketika Anda sudah berikhtiar, sudah memaksimalkan itu semua, sudah mengalami prosesnya itu ya, sehingga akan dengan mudah Anda istilahnya menerima proses tersebut, sehingga di sini apapun yang Anda lalui, Anda lebih ke bersyukur ya. Begitu pula dengan masalah-masalah yang lain ya, masalah istilahnya di sini sihir pemisah, pelet pelakor. Tapi kan itu istilahnya beda Bunda. Kalau pelet pelakor, sihir pemisah ini kan ada orang ketiga ya. Saya ketakutan mungkin ya. Saya ketakutan mungkin istilahnya pelet pelakor itu kembali menghadirkan kembali ke rumah tangga saya ya. Jangan pernah takut. Semakin Anda takutnya luar biasa dengan istilahnya pelet pelakor, sihir pemisah ya, maka di sini Anda semakin dibuat was-was, dan akan dengan mudah, dengan seneng banget sih yang pengirim sihir pemisah itu, karena istilahnya tubuh Bunda sudah diprogram untuk menerima dengan cepat ya energi-energi negatif yang dikirimkan seseorang untuk Bunda. Tapi kalau istilahnya di sini niatkan ya, apapun yang saya lakukan istilahnya untuk rumah tanggaku ya, segala sesuatunya yang ada dalam rumah tanggaku adalah ujian dari Allah ya. Apapun itu, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupanku, kebahagiaan rumah tanggaku. Insya Allah nanti akan diberikan penawar-penawar ya dalam masalah-masalah Anda. Ya memang ya, istilahnya awal-awal Anda mengalami permasalahan tersebut, tubuh mengalami adaptasi, kepanikan ya, rasa stres ya. Tapi seiring dengan jalannya waktu, kalau istilahnya Anda sudah mantep ya dengan Allah memberikan penawar pada hidupku ya, pastinya di sini istilahnya keimanan Anda tidak goyah ya, bahkan Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, maka Anda semakin diberikan ketenangan. Kuncinya sebenarnya melalui ujian tersebut itu apa sih Bunda? Satu, ketenangan. Apapun itu yang Anda lalui saat ini ya, cekcok sama suami ya, kemudian di sini cekcok sama mertua, ada perselisihan apa, finansial atau masalah sihir pemisah pun, kuncinya cuma satu, diberikan ketenangan.
Istilahnya kalau kita sudah tenang ya untuk menghadapi permasalahan seperti ini, akan dengan mudah kita mendapatkan jawaban-jawaban yang diberikan sama Allah. Tapi kalau misalnya kita pengennya tergesa-gesa, terburu-buru karena ketidaknyamanan ini ya, yang ada kita fokusnya sama masalah yang itu. Padahal Allah memberikan itu kepada kita ya, pastinya di sini ada kebahagiaan-kebahagiaan lain yang berdampingan, tapi kita nggak sadar. Kita malah fokusnya sama apa? Sama ujiannya ini loh. Sehingga kalau kita rasain terus-menerus, yang ada adalah apa? Pusing. Gak akan ada kelarnya. Begitu pula dengan sampah-sampah batin terkait kezaliman pasangan ya, pasca diselingkuhi oleh suami, pasca perceraian, pasti di sini banyak sekali trauma. Trauma ini karena apa, Bunda? Karena ekspektasi kita yang dahulu itu sangatlah tinggi pada pasangan kita, sehingga ketika kita bentrok ya, ada masalah rumah tangga seperti pertengkaran, apalagi sampai KDRT ya, suami tidak terbuka, justru di sini harga diri kita hancur. Karena kita rasa cinta kita itu terlalu banyak kepada si pasangan kita ini. Nah, untuk permasalahan seperti itu bagaimana? Ya kita memang perlu ya untuk menetralkan itu semua dengan apa? Merubah lagi mindset kita. Kita memperluas pandangan kita, pola pikir kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih maksimal untuk apa? Untuk merasakan, oh ternyata Allah nggak ngasih ujian-ujian itu aja ya, ternyata ada keberkahan lainnya di balik itu semua. Oh kalau misalnya saya tidak melalui itu, saya nggak bakal kayak gini loh. Nah jarang ada orang yang bisa ya memberikan, oh ternyata aku punya pembelajaran hidup ini ya. Tidak, jarang orang yang bisa mengambil hikmah dari itu semua. Istilahnya apa yang dilakukan yang lalu, kalau sudah terekam pada diri kita, pada tubuh kita, jadi kita nggak bisa memaafkan. Sehingga ketika kita tidak bisa memaafkan itu semua, kita memendam itu semua, sehingga kita menggali sendiri trauma dalam diri kita. Kita mengendapkan banyak sekali sampah ya pada diri kita. Gitu ya. Jadi bunda-bundaku semuanya yang mungkin memiliki permasalahan yang sama ya, saya harap di sini jangan sampai ya itu semua seiring dengan waktu Anda endapkan begitu saja, tidak Anda riliskan, sehingga rasa insecure seringkali muncul ya, rasa tidak percaya diri kepada orang lain seringkali muncul. Jadinya apa? Anda sendiri yang mengalami dampak-dampak buruk, tubuh Anda merasakannya. Iya, di sini ada ada Bunda Rukah ya. Coba pakai tasbih Kafifah dari Bunda, Mbak. Alhamdulillah saya pakai zikir. Alhamdulillah Bunda Rukah ya. Jadi memang untuk permasalahan istilahnya yang mana ada sihir pemisah, energi negatif ya terkait dengan pengaruh pelakor ya. Biasanya untuk bunda-bunda yang muslim, saya berikan sarana khusus yaitu tasbih Kafifah. Sehingga apa? Ketika masalah itu muncul ya, Anda didiamkan oleh suami, yang penting diri Anda itu tenang terlebih dahulu. Nah, ketenangan hati itu diperoleh dari apa? Daripada saat Anda berzikir. Daripada saat Anda berzikir. Ya, Anda melantunkan ya nama-nama Allah,
dan kemudian Anda fokuskan pada ibadah Anda saat ini. Jangan sampai memikirkan yang lain. Anda pasrahkan diri Anda pada saat berdoa, pada saat berzikir. Ya, insya Allah Anda diberikan ketenangan hati terlebih dahulu, sehingga ketika menghadapi suami yang istilahnya di sini sedang terkena penyakit, ya, penyakit yang tidak kasat mata itu, insya Allah nanti dibukakan hatinya, dilembutkan lagi hatinya, sehingga juga ketika kita ngadepin suami itu lebih tenang dari sebelum kita melakukan ikhtiar. Nah, untuk bunda mungkin yang non muslim juga bisa menggunakan sarana gelang khafifah. Sarana gelang khafifah ini tujuannya, dan sarana tasbih khafifah itu tujuannya untuk apa? Untuk memfilter energi-energi negatif yang istilahnya dikirimkan ke suami, ya, dan juga berdampak kepada kita, difilter terlebih dahulu, sehingga ya apa yang Anda rasakan saat ini, semisal pun moodku kok jadi nggak stabil ya bunda ya, tapi sih aku masih bisa menghadapi suami, ya itu karena terfilter terlebih dahulu. Kalau tidak Anda menggunakan sarana tasbih dan gelang tersebut, istilahnya lebih dampaknya lebih buruk begitu. Nah, nanti juga ada amalan-amalan khusus ya bagi bunda mungkin yang muslim yang menggunakan sarana gelang khafifah, ya itu nanti saya berikan ijazah amalan khusus, doa-doa khusus yang tentunya ya sesuai dengan syariat Islam, tidak berbeda dari ajaran Islam ya. Dan kemudian kalau yang non muslim menggunakan gelang khafifah, nanti amalannya apa? Afirmasi positif ya, dengan melakukan sesuai dengan keyakinan yang Anda yakini. Dan kemudian tentunya semua ini ya saya maksimalkan juga dengan bimbingan secara berkala, yang mungkin tidak didapatkan oleh bimbingan-bimbingan di tempat lain ya. Dan mungkin kalau misalnya bunda yang pengen, bun saya nggak mau gelang, saya risih menggunakan gelang, saya juga nggak menggunakan tasbih, bisa juga menggunakan cincin syahira ya, jadi cincin dengan bahan titanium ya khusus. Dan juga nanti ada amalan-amalan khusus yang tentunya saya berikan sesuai dengan hajat yang Anda inginkan. Jadi sudah maksimal semuanya. Nah, ditambah apa pendekatan-pendekatannya sesuai dengan nanti bimbingan secara berkala. Begitu. Dan kemudian booster juga secara berkala. Seperti itu, bundaku. Biar sihirnya nggak datang lagi, sekarang rumah tanggaku insya Allah aman, pelakor nggak datang lagi bun. Ya alhamdulillah ya Bunda Rukaya, saya ikut senang sekali kalau misalnya ada klien saya yang dengan senang hati ya yang dengan senang hati di sini memberikan ya testimoninya, memberikan manfaat positifnya untuk orang-orang lain yang mungkin hadir di sini ya. Dan kemudian di sini menginspirasi orang-orang banyak di sini ya, sambil tetap terus berikhtiar. Tapi kembali lagi ya, semua klien saya ya tidak saya paksa untuk menggunakan ini, melakukan ini dan lain sebagainya ya, tergantung dari kemantapan hati. Kalau bunda sekarang belum mantap hatinya, dimantapkan dulu hatinya. Karena kalau sudah mengikuti bimbingan dari saya, ya memang harus konsisten. Agar apa? Agar lebih maksimal juga usahanya ya, lebih maksimal juga di sini manfaatnya yang dirasakan, seperti itu. Panjang banget penjelasannya, satu pertanyaan. Iya bunda, jadi kan biar lebih maksimal ya, biar lebih detail di sini ya. Jadi terkadang kalau misalnya saya jelasin tapi nggak detail ya, takutnya di sini yang menonton juga gimana bun, masih kurang
greget ya, masih kurang menjawab pertanyaan saya. Ini saya jawab secara detail biar lebih maksimal di sini ya, daripada di sini istilahnya Bunda DM saya ya, takutnya DM-nya juga nggak kau baca, komen saya takutnya komennya kan memang banyak ya, jadinya nggak saya baca secara maksimal gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bunda, penjelasannya lengkap sekali. Nah, terima kasih juga Bunda Mila sudah mengikuti ya, follow saya dan live streaming juga mengikuti saya, dan bisa juga komen-komen di sini, dan semoga bermanfaat juga dari penjelasan-penjelasan saya yang saya berikan kepada Bunda ya. Gitu. Nah, di sini ada Bapak Syarkowi juga. Selamat datang Bapak Syarkowi. Mungkin ada lagi yang ingin komen ya di sini, silahkan saja. Sambil saya lihat-lihat juga yang ada di DM komen ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Saya sudah menikah, Bu, memiliki 3 anak. Suami saya bekerja sebagai sales ya. Saya pun juga bekerja. Terus terang gaji suami lebih tinggi daripada saya, Bun. Banyak kebutuhan juga, termasuk sekolah anak-anak saya. Saya tidak memiliki masalah punya suami yang gajinya lebih rendah, namun yang menjadi persoalan adalah suami saya jadi minder, sering marah-marah sendiri, apalagi jika ada masalah di kantornya. Sayalah yang menjadi sasaran, Bun. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Ya, memang cukup complicated ya Bunda ya, kalau misalnya ada permasalahan seperti ini ya. Pada dasarnya kan kita kan diberikan ya seperti ini. Kita sebagai seorang wanita, memang apapun yang kita dapatkan saat ini, kita jangan lupa, kita tetap harus istilahnya menghormati suami kita. Karena bagaimanapun suami adalah kepala rumah tangga, imam kita. Jadi terkadang kita lupa kalau kita punya penghasilan yang lebih tinggi daripada suami. Kadang-kadang kita bisa kan belanja-belanja sendiri tanpa ngomong sama suami. Jadinya apa? Kadang suami itu merasa tidak dihargai. Nah, di sini kasusnya adalah ya, suami itu minder. Nah, terkadang kayak kita sebenarnya sudah tahu kalau suami itu minder, tapi kadang kita tidak mau membahas itu, padahal kita perlu membahas itu loh. Kayak Bunda curigaan sama suami. Sebenarnya suami tahu tapi tidak dibahas. Harusnya dibahas. Tapi takut jadi pertengkaran. Enggak apa-apa. Dalam hubungan rumah tangga yang lebih baik ya, bukan karena tidak ada pertengkaran, tapi adanya pertengkaran yang mana nanti jadi solusi untuk kedua belah pihak, termasuk dari sisi mindernya suami ini. Bunda tetap harus di sini menghormati ya. Kalau misalnya Bunda apapun ya, merasakan apapun yang tidak nyaman dalam rumah tangga, harus diobrolkan, jangan takut apapun. Karena Bunda punya hak untuk ngobrolkan itu. Bunda punya hak untuk kita cari solusi bareng-bareng. Dari masalah mindernya ini, minder karena apa dulu ya? Karena masalah gaji kah yang tinggi, atau karena masalah mungkin kadang-kadang ada perilaku kita yang tidak menghargai suami. Nah, dari masalah minder itu emang aku harus seperti apa? Kita cari ya dari
POV-nya suami sendiri. Dan untuk mencari solusi masalah mindermu ini, aku harus melakukan apa? Oke, semisal kalau misalnya ya kamu apa-apa ya jangan langsung beli, harus komunikasi dulu sama aku, harus minta pertimbangan sama aku, ya harus dilakukan kalau memang itu baik untuk kedua belah pihak. Kalau semisal ya kamu gak usah kerja aja, biar aku yang nalangin semua, istilahnya seperti itu. Kalau suami sudah komit provide semua kebutuhan rumah tangga, ya memang di sini jelentrehkan semuanya. Ada berapa biaya yang harus dikeluarkan di tiap bulannya, harus ada cadangan uang berapa kalau sewaktu-waktu di sini kita butuhkan. Apakah bisa kalau misalnya hanya kamu saja yang bekerja? Dan komitkan juga, jangan sampai kalau misalnya aku minta kamu nanti marah-marah, karena ini tanggung jawab kamu juga. Insya Allah kalau misalnya suami dikomunikasikan secara terbuka dan itu masuk ke pikiran dia, ya dia akan menerima itu. Dia akan mikir lagi, oh iya banyak kebutuhan juga dan lain sebagainya ya. Oh, apa yang perlu dicari lagi mindernya ini dari segi mana lagi? Oh, dari segi mungkin apa istilahnya ya, lihat teman-temannya. Oh, kalau gitu apa yang bisa dilakukan oleh si istri? Cari tahu bareng-bareng. Nah, nanti akan ketemu jalan keluarnya. Jalan keluarnya kalau misalnya nggak bisa ketemu satu hari malah marah-marah, ya dilakukan lagi kemudiannya di hari berikutnya, sampai di sini kita benar-benar mateng dari segi ngobrol ya. Jangan sampai di sini ngobrolnya dengan apa? Dengan nada yang tinggi, nada yang istilahnya ya gitulah, pokoknya nggak jelas. Suami juga pokoknya harus diomongkan ya, apa yang ada dalam unek-unek Anda itu diomongkan, tapi jangan sampai bleber. Mungkin ada minus-minusnya dari suami sampai ke blow up semua, jangan sampai seperti itu. Kita mau bahasnya seperti apa, ya udah satu lurus seperti itu saja, jangan sampai bleber. Usahakan juga, aku minta waktu aja deh berapa 15 menit ya, kita ngobrolkan bareng-bareng ini. Kalau misalnya sudah di luar 15 menit, oke, ya udah besok lagi ya kita bahas ya. Ya udah gitu aja, jangan dibuat kayak sepaneng gitu ya. Jangan dibuat kayak seolah-olah ya memang harus seperti ini dan lain sebagainya. Memang kadang ada beberapa ego kita yang perlu ditahan, betul-betul ditahan. Ya, apalagi terkait dengan di sini adalah suami punya harga dirinya juga, yang jangan sampai kita melukai harga diri seorang pria, apalagi seorang suami kita. Oke, seperti itu. Mungkin ada bunda-bunda juga yang punya permasalahan yang sama ya, saran saya seperti itu, diucapkan bareng-bareng, dikomunikasikan bareng-bareng sampai ketemu titik temunya seperti apa. Susah ya bun ya. Ya memang ya, yang namanya nikah itu kan sebuah ibadah ya. Ibadah ini ya kalau dilakukan secara mudah juga nggak bisa juga, karena kita itu berproses bunda. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mempertahankan rumah tangga, jangan sampai kita mempertahankan rumah tangga yang toksik ya, tapi kita punya manfaat dalam menjalankan ibadah rumah tangga itu. Sehingga apa, rumah tangga kita itu kalau kita ketemu suami itu lebih ayem, lebih adem ya, dan itu semua tidaklah dilalui dengan mulus-mulus aja. Pasti yang namanya rumah tangga ada pertengkaran, karena dua kepala jadi satu ya. Ya ada Pak Reza ya, iya benar ya, ada Pak Reza. Waalaikumsalam juga. Dari mana ini Pak Reza nih? Ya ada Indra Marcel juga ya yang masuk ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya mungkin seperti itu ya bunda-bundaku ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, ayo silahkan.
sebelum saya tutup nih. Lima menit lagi deh saya kasih waktu nih, ada pertanyaan apa mengenai permasalahan rumah tangga Anda ya, asmara Anda, atau mungkin di sini yang terkendala dengan jodoh juga ya, boleh silahkan tanya-tanya. Wah, Pak Reza ada di Sulawesi Tenggara ya. Waduh, jauh sekali. Terima kasih Bapak Reza sudah bergabung. Silakan Bapak Reza kalau punya pertanyaan apapun itu ya, mungkin bisa saya bantu di sini mengenai permasalahan rumah tangga atau mungkin jodoh ya, silakan. Nah, ini ada yang chat saya nih ya. Bun, kalau misalnya apa nih? Bunda, saya lihat live Bunda hari ini ya. Kalau misalnya saya mau bimbingan buka aura gimana Bun? Tolong jelasin di sini sekarang juga. Oke. Kalau Bunda ingin bimbingan buka aura ya, boleh langsung di 081129684484 Bun. Ya. Bunda bisa mendaftarkan diri Bunda, nanti Bunda bisa langsung chat asisten saya ya, permasalahannya apa. Nah, kemudian di sini treatment apa yang cocok untuk Bunda. Kalau Bunda itu ada di luar Kudus Jawa Tengah, bisa mengikuti bimbingan buka aura jarak jauh dengan wasilah sarana buka aura yang mana energinya nanti berbeda-beda ya. Dan kalau misalnya pengen bimbingan buka aura tatap muka ada di Kudus Jawa Tengah ya, nanti bisa melakukan pendaftarannya juga. Dan di sini untuk maharnya itu memang ada mahar ya Bunda ya. Jadi bimbingan dari saya karena memang di sini saya lakukan secara profesional, tentunya Bunda mendapatkan sarana yang terbaik, bimbingan yang terbaik. Insya Allah juga saya pantau juga ya permasalahan Bunda sampai merasakan manfaat yang positif. Ya, insya Allah Bunda berproses dengan saya dan itu memang ada mahar yang saya tentukan juga ya. Jadi silahkan saja yang selama ini mungkin ingin mengikuti bimbingan saya tapi masih lihat-lihat konten saya terlebih dahulu, mantepkan dulu hatinya juga tidak masalah ya, karena saya tidak akan memaksa ya, karena Anda mengikuti bimbingan dari saya itu kemantapan hati Anda ya. Jadi mantapkan dulu hati Anda, bukan di sini karena Bunda memiliki mahar yang cukup kemudian Bunda memaharkan, tapi lebih ketika Anda memaharkan Anda sudah niatkan terlebih dahulu untuk niatan positif ya. Apapun niatan Anda semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya di sini hanya sebagai pendamping ya, sarana saya hanya sebagai wasilah untuk dimudahkan ya hajat yang Anda inginkan. Seperti itu. Ya, mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya ya, saya cukupkan live streaming kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa mungkin di hari apa ya, ya nantilah ya. Saya announce juga di WA saya dan juga WA asisten saya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.